Para petani pada mulanya hidup mandiri, bekerja secara gotong royong untuk mengolah sawah dan ladangnya, sehingga mereka bisa menikmati hasil-hasil pertaniannya tanpa gangguan siapapun. Untuk mengatasi masa paceklik, mereka membangun lumbung-lumbung padi yang tahan cuaca, agar masa-masa sulit itu dapat terlewati tanpa kekurangan persediaan pangan. Itulah yang disebut sebagai kearifan lokal. Tetapi kearifan lokal yang berhasil menciptakan kemandirian itu hanya bisa bertahan di era tradisional. Memasuki era modern, seiring dengan munculnya kapitalisme, para petani diperkenalkan dengan sistem pasar yang sebelumnya tidak mereka kenal. Mereka berkenalan dengan kredit, input pertanian bermerek, dan mata rantai distribusi yang dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain. Logika kapital dan nilai rantai global yang masuk ke pelosok-pelosok desa mengubah cara petani menanam, meminjam, menjual, dan bertahan hidup. Seiring dengan itu, muncullah patron-patron berwujud rentenir dan tengkulak yang pada mulanya tampil bagaikan dewa penyelamat dengan menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi para petani. Namun berbeda dengan patron-patron di era tradisional, seperti kepala adat yang memberikan perlindungan kepada para petani di saat-saat sulit, patron-patron baru ini justru membuat para petani semakin miskin. Sebab para petani harus meminjam modal dengan bunga yang sangat tinggi dan menjual hasil-hasil panennya dengan harga yang sangat rendah. Keuntungan terbesar yang seharusnya dinikmati para petani dikuras habis oleh rentenir dan tengkulak. Inilah yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni kapitalis yang merasuk ke desa-desa tanpa perlawanan. Politisi dan filsuf Italia yang dipenjarakan oleh diktator Benito Mussolini ini menjelaskan, ketiadaan perlawanan dari para petani bukan lantaran adanya paksaan, melainkan kepemimpinan yang bekerja melalui persetujuan. Para petani menerima hegemoni kapitalis sebagai hal yang masuk akal demi kelangsungan hidup mereka. Para petani memandang wajar bahwa benih-benih harus dibeli di setiap musim. Utang pada rentenir dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal, dan menjual hasil panen kepada para tengkulak dianggap sebagai cara yang paling cepat dan mudah untuk mendistribusikan hasil keringat mereka. Akibatnya, para petani kehilangan dua hal sekaligus. Mereka kehilangan jaring pengaman yang dulunya menjamin mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, dan mereka tidak bisa lagi melihat bahwa yang mereka alami itu sebenarnya adalah sebuah ketidakadilan. Para petani memandang kemiskinan yang mereka alami sebagai suratan nasib, bukan akibat hegemoni kapitalis yang membuat mereka semakin terpuruk. Mereka pasrah sumerah, hidup dengan hutang berbunga sangat tinggi, dan membayarnya dengan seluruh hasil panennya. Setelah itu, berutang lagi untuk modal musim tanam berikutnya. Para petani hidup seperti Sisyphus, tokoh dalam mitologi Yunani, yang dihukum para dewa untuk mendorong batu besar ke puncak gunung. Dan sebelum sampai di puncak gunung, batu itu mengelinding lagi ke bawah. Sehingga Sisyphus harus terus-menerus melakukan hal yang sama berulang-ulang sepanjang hidupnya. Seperti itulah lingkaran kehidupan para petani yang dijerat rentenir dan dicurangi para tengkulak. James C. Scott, antropolog dan ilmuwan pertanian dari Amerika Serikat, yang melihat fenomena ini dari segi relasi patron-klien, menyebutkan bahwa hegemoni kapitalis telah menghancurkan patron-patron tradisional yang sebelumnya menjadi pelindung para petani. Patron tradisional berupa tuan tanah, juragan, kepala adat, memiliki kewajiban moral untuk menjamin kliennya, yaitu para petani, agar tidak kelaparan, memberi pinjaman di masa paceklik, dan menjadi pelindung di masa krisis. Sebagai imbalannya, patron memperoleh loyalitas, tenaga kerja, dan legitimasi. Meskipun relasi patron-klien tradisional ini sebenarnya berjalan timpang, namun tetap mengandung jaminan moral bahwa para petani tetap terlindungi. Tetapi hegemoni kapitalis telah mengubah tuan tanah yang semula berfungsi sebagai pelindung menjadi pengusaha agribisnis yang hanya mengenal kalkulasi untung rugi serta mengabaikan nasib para petani. Dan petani pun kehilangan pelindung. Guna mengakhiri nasib buruk para petani yang telah berlangsung sangat lama itu, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi sangat diperlukan. KDKMP hadir sebagai patron baru bagi para petani, tetapi bukan patron personal yang berbuat sewenang-wenang, melainkan patron kolektif yang melembaga dan diayomi negara.
Melalui KDKMP, negara hadir untuk mengembalikan jaring pengaman yang telah dirampas kapital, sekaligus menghadirkan kembali gagasan bahwa otoritas yang sah, yaitu pemerintah, berkewajiban menjamin warganya hidup bermartabat. KDKMP memotong rantai distribusi hasil-hasil pertanian yang selama ini dikuasai para tengkulak. KDKMP membeli langsung hasil-hasil pertanian dengan harga tinggi agar menguntungkan petani. KDKMP memberikan pinjaman ringan dan memastikan tersedianya pupuk serta kebutuhan petani lainnya dengan harga murah, sekaligus membebaskan jalur distribusi pupuk dari rantai birokrasi yang berbelit-belit. Dengan demikian, menjadi masuk akal mengapa koperasi harus dibangun oleh negara, oleh pemerintah. Sebab jika dibiarkan tumbuh secara bottom up, seperti yang terjadi sebelum ini, koperasi hanya akan menjadi kapitalis-kapitalis baru untuk rentenir dan tengkulak baru yang membuat petani tetap sengsara. Karena keuntungan dari hasil-hasil pertanian diambil oleh para pengurus koperasi. KDKMP tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena operasional KDKMP dilakukan dan diawasi secara kolektif, sehingga penyimpangan sekecil apapun akan lebih cepat terdeteksi. Dalam hal ini menjadi masuk akal pula mengapa PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk membangun KDKMP mulai dari tahap awal hingga beroperasi akan mendampingi operasional KDKMP selama 2 tahun. Dalam 2 tahun, ekosistem KDKMP yang menguntungkan petani dan masyarakat desa pada umumnya diharapkan akan terwujud secara ideal, normal, dan proporsional. Sehingga tidak ada lagi ketengkulak dan rentenir yang merampas hasil jerih payah para petani, dan tidak ada lagi petani yang berkubang dalam kesengsaraan. Selain mengembalikan jati diri para petani, agar para petani bisa kembali hidup mandiri, KDKMP melalui Agrinas Pangan Nusantara juga menjamin tersedianya barang-barang bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sebab selama ini, barang-barang bersubsidi seperti gas melon 3 kg ternyata juga menjadi mainan para distributor dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Mereka mengambil keuntungan yang cukup besar dari penjualan barang-barang bersubsidi dengan harga yang terkadang jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak subsidi sepenuhnya. Itulah peran KDKMP, mengembalikan jati diri para petani agar para petani bisa hidup dengan penuh kebanggaan, serta mengembalikan hak masyarakat yang selama ini dirampas oleh para pencoleng dan tengkulak. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para petani tidak perlu lagi merenungi nasib buruk yang mereka alami secara turun-temurun. Rantai kemiskinan sudah mulai diputus. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih baik, seperti pengakuan para petani berikut ini. Situasinya musim ini sedang baik. Baik, musim kemarin juga baik. Pokok saya ingat saya mulai era Prabowo itu, agak membaik ekonomi masyarakat. Maksudnya harga barang kan tinggi, tinggi. Walaupun nggak setinggi dengan keinginan petani. Itu yang penting lah. Ya, mulai presiden ini pilihlah petani dapat untung. Mulai di gedok harga 65 itulah, itu mulai petani dapat untung. Kita pilihlah. Biasanya kan 5.000 itu kan sudah mentok loh. Jadi berputar aja tuh modalnya. Kupak kadang kita kadang apa tuh tanamannya kena omo malah kalah. Tapi ini alhamdulillah. Men of our time.